Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Anseti Indonesia? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, selalu sehat, selalu semangat, selalu berusaha untuk sembuh. Ya. Buat Anda yang masih punya masalah dalam tubuh, ya, yang kata dokter itu hanya berasal dari pikiran Anda yang stres, perlu sedikit rileks. Itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Anda mau tahu apa itu psikosomatis? Apa saja gejalanya? Dan bagaimana cara pengobatannya? Tonton terus video saya sampai selesai. Ya sahabat ya. Cuma sebelum saya mulai video ini ya, penjelasan ini ya, mohon nih bantuan dari sahabat-sahabat sekalian, sahabat Anseti Indonesia ya, untuk bantu saya tekan tombol jempolnya, like-nya, subscribe-nya, berikan komen, dan share. Setelah jangan lupa pencet loncengnya, biar nanti kalau saya membuat video yang baru ya, Anda tidak tertinggal informasinya, gitu ya, sahabat Anseti Indonesia. Oke ya. Sebelum saya mulai pembahasan apa itu psikosomatis ya, perkenalkan dulu nih, nama saya Sumarsono HS. Saya dulu sama dengan Anda pernah mengalami apa itu psikosomatis, apa itu anxiety disorder. Ya, saya menderita penyakit tersebut ya, gangguan tersebut ya selama 3 tahun. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sembuh. Nah, tujuan daripada saya membuat video ini, membuat channel ini, tidak lain dan tidak bukan adalah ingin sharing, ingin berbagi pengalaman kepada sahabat Anseti Indonesia ya, yang masih mengalami kecemasan atau anxiety disorder tersebut ya. Oleh karena itu ya, saya ingin sekali berbagi kepada rekan-rekan sahabat Anseti Indonesia mengenai pengalaman saya tersebut. Saya ingin berbagi cerita sekitar masalah psikosomatis, anxiety disorder ya. Baik mulai dari keluhan apa saja yang saya alami, terus bagaimana saya mengatasinya, lalu bagaimana cara saya merubah pola pikir, cara saya merubah pola makan dan sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini ya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian apa itu psikosomatis atau anxiety disorder, biar kalian bisa lebih paham arti dasarnya dulu gitu ya. Nah, pada channel saya ini ya, saya akan berbicara mengenai kesehatan mental dari sudut pandang penderita, yaitu dari ex-penderita maksudnya. Ya. Kali ini ya, saya akan membahas apa itu yang disebut dengan psikosomatis atau anxiety disorder. Oke ya, kata psikosomatis itu merupakan gabungan 2 buah kata. Pikiran, fisik, psikis, dan tubuh atau soma. Jadi diartikan gangguan psikosomatik adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukannya oleh alasan fisik yang jelas seperti luka atau infeksi ya. Jadi karena pikiran gitu loh. Gangguan
psikosomatik dapat terjadi pada semua kelompok usia, ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, gitu. Nah, munculnya keluhan psikosomatik pada seseorang biasanya diawali dari masalah kesehatan mental yang dialaminya. Seperti apa aja? Takut, stres, depresi, atau cemas, ya. Kalau sampai sebatas psikosomatis saja nggak apa-apa, it's okay, ya. Yang jadi masalah ketika ada kata penyakit di depannya. Penyakit psikosomatis jadi penyakit yang disebabkan oleh pikiran lalu mempengaruhi tubuh, gitu. Lalu penyakit apa yang masuk dalam kategori psikosomatis? Dengan catatan penyakit ini sudah berulang dan kata dokter bahwa penyakit ini karena pikiran yang stres, ya kan? Yang sering saya temui nih pada penderita psikosomatis yaitu antara lain mereka mengeluhkan sakit kepala, terus leher yang pegel, pundaknya juga tegang, sakit pegal-pegal, kemudian bisa juga asam lambung yang berlebih, sampai bisa kram, bahkan sampai dalam kondisi kelumpuhan, yaitu seperti mengalami stroke, gitu ya. Seperti mengalami stroke, bukannya stroke, hanya seperti saja. Nah, untuk memahami terjadinya penyakit psikosomatis ini, ya, kita harus mengerti, harus mencermati dulu mengenai hukum pikiran dan pengaruh emosi terhadap tubuh, gitu. Nah, nanti akan saya bahas juga masalah hukum pikirannya pada video-video selanjutnya, ya. Apa itu pikiran sadar dan apa itu pikiran bawah sadar, ya. Oke, ya. Ini ada dua hukum pikiran yang sangat mempengaruhi pada kesehatan tubuh. Salah satu hukum pikiran itu berkata bahwa setiap pikiran atau ide mengakibatkan reaksi fisik, gitulah, ya. Hukum yang pertama itu, setiap pikiran atau ide mengakibatkan reaksi fisik. Lalu hukum pikiran yang kedua, simptom atau gejala yang muncul dari emosi cenderung akan mengakibatkan perubahan fisik. Bila simptom atau gejala ini bertahan lebih lama, jadi kalau misalnya Anda merasakan perasaan sedih, bereaksi tidak di tubuh Anda sedih, Anda ditinggal kekasih contohnya, atau ditinggal orang yang dikasihani, ada pengaruhnya ke tubuh Anda? Pasti ada, ya kan? Tubuh Anda lemas gak? Pasti lemas, apalagi ketika Anda menangis, ya kan? Atau jika kalian biasanya marah nih, semua tubuh bergetar, panas di dalam tubuh Anda, iya kan? Pasti. Atau enggak deh, ini lagi happy deh, lagi senang, energinya luar biasa kan, tubuh itu rasanya ringan banget, rasanya menyenangkan banget. Nah, itulah hukum pikiran. Nah, itu gimana sebuah ide atau pikiran mempengaruhi tubuh fisik kita, ya kan? Bagaimana kalau kita sedih, bagaimana kalau kita cemas, bagaimana kalau kita happy, gitu. Lalu ada juga nih kebiasaan di mana biasanya seseorang itu dia tidak akan secara sadar menginginkan sebuah penyakit, tapi emosinya mempengaruhinya, gitu loh. Ini akibat browsing nih biasanya nih. Hal-hal seperti ini terjadi akibat browsing, searching, googling, gitu loh. Dia cari-cari artikel, dia cari-cari penyakit, akhirnya penyakit itu disama-samakan, gitu. Karena apa?
karena dia kayaknya merasa punya tanda-tanda penyakit itu. Wah, takutnya luar biasa. Lama-kelamaan kalau rasa takut itu terus-menerus terjadi di diri dia dan menjadi belief di dalam dirinya, maka secara tidak sadar dia sudah memprogram dirinya dan membuat dirinya untuk memiliki penyakit tersebut. Hati-hati googling ya. Makanya stop googling. Karena apa? Karena ada emosi yang berada di situ. Sebenarnya emosi yang muncul di dalam tubuh kita itu adalah komunikasi dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Ya. Nah, ketika pikiran bawah sadar ini berkomunikasi dengan pikiran sadar, kemudian tidak ditanggapi dan tidak dilakukan apa-apa, maka pikiran bawah sadar akan meningkatkan intensitasnya, dibikinnya lebih kuat lagi, dan penyakitnya lebih parah lagi. Gitu. Itu cara kerja pikiran. Ya, nih. Ada 5 nih cara untuk pikiran bawah sadar ini berkomunikasi dengan pikiran sadar. Yaitu melalui perasaan yang tadi saya katakan, melalui kontak fisik. Seperti kita gini apa ditepuk pundak kita akan merasakan, oh si A ini. Kita nggak kaget. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan kencang, lembut atau dengan tepukan tersebut gitu loh. Siapa yang menepuk kita udah tahu gitu. Kontak fisik atau intuisi bisa juga, atau bisa juga berbentuk mimpi, atau bisa juga berbentuk dialog internal gitu. Jadi ya, kalau misalnya Anda menemui kondisi seperti tadi ya, lebih baik merespon pada pikiran bawah sadar. Temukan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh pikiran bawah sadar tadi, sehingga tidak menjadi lebih besar lagi gitu. Oke ya, sekarang saya akan membagikan kepada sahabat Anxiety Indonesia mengenai gejala dan tanda-tanda gangguan psikosomatis tersebut apa aja. Ya. Gejala dan tanda-tanda pada setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak sama gejalanya. Ya. Nih, berikut ini adalah beberapa gejala yang mungkin muncul pada orang yang mengalami gangguan psikosomatik. Jadi beda-beda setiap orang. Misalnya apa? Sakit perut atau nyeri ulu hati, sakit pinggang, sakit kepala, atau juga vertigo, atau keliengan, mudah lelah, letih, tidak bergairah, nyeri otot, sesak napas, nyeri dada, jantung berdebar-debar, gemeteran, telapak tangan dan kaki berkeringat atau keluar keringat dingin. Banyak lagi 1001 sensasi yang akan Anda jumpai pada orang yang menderita penyakit psikosomatis atau anxiety disorder. Ya sahabat Anxiety Indonesia, orang dengan gangguan psikosomatis ya cenderung merasa khawatir berlebihan meskipun gejala yang dialami tergolong ringan gitu loh. Gejala psikosomatis ya umumnya muncul ketika penderitanya merasa stres. Makanya kelola stresnya biar nggak muncul tuh sensasi-sensasi. Atau bisa juga si penderitanya itu berada di bawah tekanan, bisa juga. Atau bisa juga saat beban pikiran itu meningkat, bisa juga. Lalu nih ada lagi deh yang bertanya nih, terus gimana cara pengobatan bagi penderita psikosomatis tuh? Oke ya, untuk menangani gangguan psikosomatis anxiety disorder ya, dokter tidak hanya fokus mengobati gejala fisik yang dialami penderita,
tetapi juga mengobati kondisi mental atau psikis yang menyebabkan munculnya keluhan fisik pada penderita tersebut. Ya, oleh karena itu ya, setelah keluhan fisiknya itu ditangani, si penderita mungkin akan dirujuk ke mana? Ke dokter ahli jiwa atau ke psikiater untuk diperiksa dan diterapi kondisi psikologisnya gitu. Ya sahabat ya. Nih gue kasih contoh beberapa pengobatan gangguan psikosomatis yang mungkin dilakukan oleh psikiater. Apa aja? Psikoterapi contohnya. Jadi jenis pengobatan psikoterapi yang umumnya dilakukan berupa apa? Terapi perilaku kognitif. Pengobatan ini ya bertujuan untuk melatih respon mental seseorang terhadap apa? Situasi yang berat. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi keluhan fisik yang dialami oleh penderita dengan gangguan psikosomatis tadi gitu loh. Atau juga bisa dengan cara hipnoterapi. Ya, hipnoterapi itu bisa dilakukan berdampingan dengan psikoterapi dan efektif untuk mengatasi stres serta kecemasan. Hipnosis pada terapi ini ya dapat membuat seseorang mampu mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan ingatan menyakitkan yang tersembunyi di pikiran bawah sadarnya. Jadi hipnoterapi itu bisa menggali luka lama, luka batin yang lama bisa, luka masa kecil, luka batin masa kecil bisa hipnoterapi itu. Nah, dengan ditemukannya luka terpendam ini ya, psikiater atau hipnoterapi jadi bisa membantu penderita nih mengolah dan menanggapi luka batin tersebut sehingga tidak berkembang menjadi stres yang bisa memicu gangguan psikosomatis. Ya. Bedanya kalau hipnoterapi itu tidak bisa memberikan obat. Tapi psikiater ya, dokter jiwa itu bisa memberikan obat. Jadi obat-obatan apa saja yang diberikan oleh penderita psikosomatis? Obat-obatan biasanya digunakan untuk gangguan mental yang menyebabkan gejala psikosomatis ya. Jadi psikiater ya umumnya meresepkan obat antidepresan ya yang dapat mengurangi gejala fisik atau nyeri yang berhubungan dengan depresi dan gangguan psikosomatis tadi. Jadi ya depresan itu perlu buat yang tidak bisa menahan atau mengendalikan stresnya, emosinya, sensasi-sensasinya gitu. Jadi selain cara-cara di atas ya, psikiater mungkin juga akan melatih pasien mengenai cara mengelola stres dengan baik gitu lah. Tujuannya apa? Agar si penderita bisa mencegah atau meredakan gejala psikosomatik ketika sedang dilanda stres. Ya. Jadi ya, walaupun psikosomatis itu berasal dari pikiran, tidak boleh disepelekan dan harus diatasi agar tidak mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Ya. Jangan dianggap enteng gangguan psikosomatis ini. Jadi jika Anda mengalami keluhan saat berada di bawah tekanan ya atau kondisi yang tidak menyenangkan, berkomunikasilah dengan psikiater atau hipnoterapi untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Ya sahabat ya, saya rasa penjelasan saya, uraian saya ya cukup sekian mengenai apa itu psikosomatis, gimana gejala-gejalanya, gimana pengobatannya. Jika Anda kurang paham, Anda bisa mengulangi lagi memutar video ini
biar Anda lebih paham lagi, biar Anda lebih mengerti lagi. Ya. Tapi jangan lupa nih buat sahabat MCT Indonesia nih, bantu saya untuk subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar ketika saya buat video baru kalian tidak tertinggal. Saya ucapkan ya banyak-banyak terima kasih. Tetap semangat buat sahabat MCT Indonesia dan selalu bersabar dan bersyukur. Semangat, sabar, syukur. Itu 3 kuncinya. Semangat, sabar, syukur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.